kepada kelas dipimpin oleh Sebelum kita memulai pelajaran, ada dengan kita berdoa. Doa dimulai. baik kakak absen dulu nih. Ahmad Rahim. Aisyah Fadil. Ahmad Al-Farabi. Alfira Fadila Fadil. Anggoran. Apa ini? Ada keterangannya? Ada. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat. Angkat tangan. Materi apa minggu lalu yang sudah kita pelajari? Pernafasan. Sistem pernafasan. Betul sekali. Ada yang tahu apa itu sistem pernafasan? Ini apa itu? Ada yang tahu? Lupa. Oke. Jadi sistem pernafasan ialah di mana kita mengambil atau menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ada yang tahu organ-organ apa saja yang ada pada sistem pernafasan? Paru. Apa lagi? Paru. Hidung. Apa lagi? Apa lagi? Jantung. Saluran pernafasan. Apa lagi? Oke, yang adik-adik sebut tadi itu sudah benar. Dan organ-organ yang terdapat pada sistem pernafasan itu, yang pertama ada hidung, yang kedua ada laring, yang ketiga ada faring, yang keempat ada trakea, dan yang kelima ada diafragma. Oke, sebelum kakak memasuki materi selanjutnya, kakak mau bertanya lagi, apakah tugas kalian yang minggu lalu itu sudah selesai atau belum? Sudah? Oke, baik kalau sudah selesai. Selanjutnya kita memasuki materi sistem ekspresi pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi pada manusia? Tidak? Baik. Jadi sistem ekspresi pada manusia adalah di mana organ dalam tubuh yang berfungsi untuk membuang sisa atau zat-zat sisa metabolisme dalam tubuh yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Jadi sistem ekspresi manusia itu berfungsi untuk mengeluarkan limbah atau racun dalam tubuh untuk proses kita untuk menjaga keseimbangan kimia dan kesejahteraan tubuh. Baik, di sini ada definisi dan fungsi sistem ekspresi pada manusia, yang dimana definisinya sendiri itu terdiri dari berbagai organ yang mengeluarkan limbah atau zat-zat yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh lagi. Kemudian yang kedua, fungsi utama itu mempertahankan homeostasis dengan mengatur cairan tubuh dan elektrolit. Kemudian yang ketiga pembuangan limbah, di mana menangani pembuangan sisa metabolik dan racun dari tubuh. Kemudian kita masuk pada organ-organ penyusun sistem ekspresi.
Kemudian selanjutnya ada proses pembentukan urin di ginjal, di mana ada 3 proses pembentukan urin di ginjal, yaitu yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada pembuangan urin atau augmentasi. Yang pertama itu ada filtrasi, di mana darah difilter untuk mengeluarkan limfa dan kelebihan air. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi, di mana menangkap kembali zat yang berguna seperti glukosa dan air. Kemudian yang ketiga ada augmentasi atau pembuangan urin, di mana urin yang terbentuk dikeluarkan melalui ureter. Sudah tahu siapa itu ureter? Iya. Ureter itu yang kayak bentuk pipa begini. Yang dikeluarkan itu saluran apa? Urin. Sudah tahu siapa itu urin? Tahu. Tahu atau tidak? Tahu. Oke. Kalau tahu apa beda? Apa itu urin? Besar serata. Oke, betul sekali. Jadi urin itu adalah air. Kemudian ada metabolisme dan pembuangan sisa metabolisme, yang dimana pertama itu ada metabolisme, di mana proses chemical yang digunakan untuk energi. Kemudian yang kedua ada pembuangan, di mana sisa metabolisme seperti urea dibuang melalui urin. Kemudian yang ketiga ada pentingnya menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada peran hati dalam sistem ekspresi, di mana yang pertama itu ada pemurnian darah, di mana hati menyaring racun dan limbah dari darah. Kemudian yang kedua ada produksi empedu, di mana empedu membantu dalam pencernaan lemak dan ekspresi limbah. Kemudian yang ketiga ada penyimpanan nutrisi, di mana menampung zat gizi dan mengatur metabolisme. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Jadi, kemudian selanjutnya ada gangguan pada sistem ekspresi, di mana yang pertama itu ada gangguan ginjal yang mengakibatkan penyakit ginjal kronis atau biasa juga yang mengalami gagal ginjal. Kemudian yang kedua ada hati yang bermasalah, di mana sirosis, hepatitis, dan kerusakan sel. Kemudian yang ketiga ada saluran infeksi saluran kemih, yang dimana meningkatkan resiko infeksi dan nyeri saat berkemih, atau biasa kalau kita itu tensinya toh biasa itu ada yang dirasa sakit. Nah itu biasa infeksi saluran kemih, kalau biasa ditahan di kita. Kemudian selanjutnya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Ini kita mengambil 3 contoh untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi kita, yaitu yang pertama hidrasi yang cukup. Maksudnya di sini kita minum air yang cukup untuk mendukung fungsi ginjal. Kalau sedikit kita minum pasti kayak tidak cukup dan energi kita, biasa juga kesakitan dan kita. Makanya banyak minum supaya untuk mendukung fungsi ginjal. Kemudian yang kedua ada diet seimbang, di mana konsumsi makanan bergizi yang kaya serat. Kemudian yang ketiga olahraga teratur, di mana aktivitas fisik Baik, itu saja materi dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan perbincangan LKPD? Kalau tidak ada, kakak mau bertanya. Dan sudah tadi menjelaskan apa itu sistem ekspresi. Jadi kakak mau bertanya ulang. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Kalau ada yang tahu, angkat tangan yang mendapatkan poin. Ayo. Ada yang tahu?
Apa itu sistem depresi? Ayo, yang tahu? Emang yang mana ada yang tahu? Siapa Pak? Coba, kepala mata. Tahu Jana Kak? Tahu Jana? Apa deh? Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada temannya. Oke, jadi dalam itu di mana organ dalam tubuh itu mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi atau yang beracun. Oke, terus kakak bertanya lagi, ada yang tahu organ apa saja yang terdapat pada sistem ekskresi? Oke, silakan coba. Iya. Angkat tangan. Siapa nama tak? Dapat. Dapat. Apa deh? Manjal. Apa lagi? Besar. Besar. Ya, apa lagi? Hati, hati. Hati. Oke. Apa lagi? Oke, betul semua. Jadi organ yang terdapat pada sistem itu yang pertama ada hati, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada ginjal, dan yang terakhir itu ada usus besar. Oke. Selanjutnya kita mengerjakan MAPD. Jadi saya jelaskan dulu ya bagaimana prosesnya. Oke, jadi di LKPDKK ini ada 3 soal. Yang pertama itu ada soal pilihan ganda, yang kedua ada soal undian, dan yang ketiga ada soal penjodohan. Paham sedikit? Jadi yang menjodohkan di sini itu kita debaki apa fungsinya dari organ tersebut. Jadi ini LKPD-nya ditulis di buku latihan. Habis itu nanti setelah dikerjakan ini kita geser ke buku tak sama teman duduk tak. Di sini ada 3 soal. Jadi kok ini kita tulis di buku latihan tak. Habis itu kita kasih giliran yang tak buku latihan tak ke teman tak yang di sebelah supaya nanti saling memeriksa ki. Tapi bukan ki punya tak yang kita periksa, tapi punyanya teman tak. Paham dikit? Paham dikit sampai sini? Oke, nanti kita mulai. Kalau kasih waktu 15 menit. Oke, kalau kasih waktu 15 menit. Kerjakan. Soalnya terus langsung pilihannya. Ada A, B, E. Masih ada lagi di bawahnya. Ada lagi lah kalau selesai ini, kalau kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang tidak kita mengerti, tanya ke tidak. Ini salah satunya yang mana jawabannya? Jawab. Tidak boleh diskusi kan? Kerja sendiri.
Langsung jawab. Sudah selesai? Langsung jawab. Iya. Nggak boleh diskusi. Jadi langsung jawabannya yang mana? Soal jawab. Oke, sudah semua? Oke, silakan dijawab. Alasan hati dianggap sebagai organ ekspresi. Nomor 5, jawab salah sesuai. Jangan bilang jawabannya. Waktu sisa 3 menit. 3. Oke, lanjut di. Ya, lanjut. Oke, 2, 3. Ini yang soal menjodohkan ada di buku kita, di buku paket. Jadi bisa diketahui apa ininya ginjal, paru-paru, lilit, nanti ini terakhir kalau dijawab ini papan tulis nah. Boleh tukar lagi balik sama-sama bamuta. Baru dijawab sama-sama. Ekspresi saat ekspresi yang ada dalam paru-paru yaitu karbon dioksida. Hati dianggap sebagai organ ekspresi dan sekresi karena hati akan menghasilkan empedu. Alasan hati dianggap sebagai organ ekspresi yaitu karena empedu. Apa jawabannya di situ?
Tinggal ini kan ibu putar. Sekali dong. Sekali dong. Bagus. Oke, jawabannya siapa yang naik? Saya. Oke, minta. Kulit paling bawah. Kulit di bawah kita. Pulang. Jadi di dua di sana. Jadi dua ke satu. Campur lagi. Wih, mana sih kedua? Jangan cepat. Negara kapal wilayah.